Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Dwi Oktavia dalam mata pelajaran Ekonomi. Manajemen memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Dalam aktivitas kita sehari-hari, tanpa adanya manajemen yang baik, tidak akan mencapai hasil yang baik pula. Memang kita semua tidak asing dengan kata manajemen ini. Namun banyak juga yang masih belum memahami tentang apa sih manajemen itu. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur dan mengelola. Terdapat beberapa pengertian dari manajemen ini, yaitu yang pertama, menurut Mary Parker Follett, berpendapat bahwa manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut George Robert Terry, bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada pendapat dari Lawrence Asa Apley. Menurut beliau, manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seorang untuk menggerakkan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu. Dan masih banyak lagi pendapat dari beberapa ahli lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenjang atau tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen adalah suatu susunan atau gambaran stratifikasi organisasi yang menggambarkan fungsi dan peranannya dalam organisasi yang bersangkutan. Secara umum, ada 3 tingkatan dalam manajemen yang umumnya terjadi pada organisasi atau perusahaan. Apa saja sih 3 tingkatan itu? Biasanya pada tingkatan manajemen digambarkan dalam bentuk piramid seperti ini, yang mana di posisi paling atas yaitu adalah top management. Top management merupakan jenjang tertinggi, yang mana biasa disebut sebagai manajer senior, eksekutif kunci, CEO atau Chief Executive Officer, President Officer, dan Vice President. Manajemen tingkat ini bertanggung jawab atas perusahaan secara keseluruhan. Tugas mereka yaitu yang pertama, menetapkan strategi, menetapkan tujuan, dan kebijakan perusahaan secara umum yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer bawahannya. Yang kedua yaitu middle management. Middle management adalah manajemen yang tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi. Manajemen tingkat ini wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada top manager. Contoh dari middle management ini adalah kepala klinik rumah sakit, dekan universitas, dan manajemen pabrik. Middle management juga berperan sebagai jembatan antara top management dan lower management. Nah, selanjutnya tingkatan manajemen yang terakhir, lower management. Tingkat ini merupakan tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Tugasnya ialah memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, misalnya supervisor atau mandor. Lower management bertanggung jawab atas satu unit kerja dan diharapkan dapat menyelesaikan tugas dengan tujuan jangka pendek sesuai dengan rencana perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan tertentu, serta pengembangan rencana aktivitas suatu organisasi. Pada tahap perencanaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan dan tidak boleh dilewatkan. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Ini adalah suatu proses penyusunan atau penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi yang pertama ada sumber daya manusia seperti karyawan, tenaga kerja ahli, dan sumber daya fisik seperti mesin, tanah, dan gedung. Sumber daya operasional meliputi kebijakan, sistem informasi, merek, atau brand. Selanjutnya yaitu ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam implementasinya, wajar jika masih ditemukan sebuah kendala. Namun juga masih ada beberapa
di antaranya yang langsung sukses dan berhasil. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, secara sederhana prinsip manajemen dibagi menjadi 14 prinsip. Yaitu yang pertama ada pembagian kerja. Berguna agar suatu pekerjaan bisa berada di orang yang tepat supaya semuanya bisa berjalan dengan teratur agar pekerjaan bisa cepat selesai. Yang ketiga ada disiplin. Diperlukan adanya hukuman atau reward tertentu. Yang keempat ada kesatuan perintah. Perintah atau otoritas berasal dari sumber yang sama. Yang kelima yaitu arah. Ada satu tujuan yang sama atau arah yang sama. Yang keenam ada kepentingan bersama, yaitu di mana kepentingan bersama adalah hal yang paling penting dari kepentingan pribadi. Selanjutnya yang ketujuh ada gaji. Pemberian upah atau gaji harus dibagi secara rata dan adil. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pemusatan. Arah dan perintah harus berasal dari pusat. Yang kesembilan ada jenjang jabatan. Adanya struktur dan jabatan yang jelas untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap karyawan. Yang ke-10 ada tata tertib. Dan yang ke-11 ada adil. Seluruh atasan harus adil pada seluruh karyawannya. Yang ke-12 stabil, inisiatif, dan semangat korps. Membuat semangat pada setiap kelompok, di mana pekerjaan itu adalah suatu kesatuan dalam kelompok, bukan hanya individu semata. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Nah, pada unsur-unsur manajemen ini kalian bisa mengingatnya dengan 5M1H, yang mana H ini adalah human atau manusia. Faktor terpenting manajemen adalah manusia. Mengapa manusia menjadi faktor paling penting dalam sebuah manajemen? Yaitu karena manusia sendiri membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila tanpa adanya campur tangan manusia di dalamnya. Unsur manajemen selanjutnya yaitu money atau uang. Selain manusia, uang adalah unsur yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat dalam pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Dan unsur manajemen yang ketiga ada metode. Dalam penerapannya, untuk mengelola sesuatu diperlukan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Suatu pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Unsur manajemen yang keempat ada material atau bahan. Ketersediaan material atau bahan baku dalam suatu perusahaan sangat vital dalam sebuah proses produksi. Tanpa adanya bahan baku atau material, perusahaan tidak bisa mengelola sesuatu untuk proses produksi. Perusahaan tidak bisa mengelola sesuatu untuk dijual. Dan unsur manajemen yang terakhir yaitu ada mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia dalam melakukan pekerjaan dari sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja lebih cepat dan efisien. Unsur manajemen yang terakhir yaitu ada market. Market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan suatu elemen yang sangat penting. Tanpa adanya suatu pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Hal itu dikarenakan tidak adanya permintaan yang bisa membuat proses produksi terhenti. Aktivitas perusahaan juga bisa vakum. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bidang manajemen. Tidak hanya teori manajemen, pada bidang manajemen juga dibagi menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama, bidang manajemen produksi, bidang manajemen pemasaran, keuangan, personalia, dan bidang administrasi. Jangan sampai kebalik ya dengan teori manajemen. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu terkait bidang manajemen produksi, di mana produksi itu sendiri adalah mengubah input menjadi output. Semua sumber dikumpulkan dan diproses menjadi suatu hasil produksi atau output.
Yang kedua yaitu bidang manajemen pemasaran, mengenai bagaimana caranya barang atau produk dari produsen bisa sampai kepada konsumen. Bidang manajemen selanjutnya yaitu ada manajemen keuangan. Nah, pada manajemen keuangan ini, bagaimana caranya kita mendapatkan pemasukan dan bagaimana cara menggunakannya atau mengelolanya. Dan bidang manajemen keempat ada bidang manajemen personalia. Bidang ini menitik beratkan pada pegawainya, bagaimana caranya merekrut orang, dan bagaimana caranya tetap bekerja di tempat tersebut, serta meningkatkan kinerja pekerjaannya, atau memelihara pegawai. Dan yang terakhir ada bidang manajemen administrasi. Bidang ini menitik beratkan pada data dan alat, yaitu mengatur data atau alat seperti data karyawan, data klien, data alat, dan lain-lain. Kemudian bagaimana caranya membagikan atau mengorganisir alat tersebut agar bisa digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai implementasi fungsi manajemen yang terdapat di lingkungan sekolah. Contoh dari implementasi tersebut yaitu dengan adanya organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut OSIS. Sebelumnya semuanya pasti sudah tahu kan apa itu OSIS? Kata organisasi berarti OSIS adalah kelompok kolaboratif interpersonal yang digunakan untuk mencapai perkembangan siswa. Sementara itu, kata intra menunjukkan kemajuan dalam lingkungan sekolah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 39 tahun 2008 yang menyatakan pembinaan mahasiswa pada pasal 1 disebutkan bahwa tujuan pembinaan kemahasiswaan melalui OSIS adalah pengembangan potensi peserta didik secara optimal dan terintegrasi, termasuk bakat, minat, dan kreativitas. Selanjutnya ada penguatan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan menghindari upaya dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Lalu kenali potensi siswa untuk mencapai prestasi yang unggul sesuai dengan bakat dan minatnya. Lalu yang terakhir yaitu menyiapkan peserta didik menjadi peserta didik yang berakhlak mulia, menghargai hak asasi manusia secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil. Pada OSIS juga perlu memperhatikan faktor-faktor penerapan manajemen sekolah yang berperan agar OSIS tetap berjalan dan hidup. Kalian bisa menyebutnya dengan SWOT. S yang berarti strength atau kekuatan, W yang berarti weakness atau kelemahan, O yang berarti opportunity atau peluang, dan T yang berarti threat atau ancaman. Baik, cukup sampai di sini saja ya pembahasan kita hari ini. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu manajemen, unsur manajemen, fungsi manajemen, dan bidang-bidangnya. Semoga bermanfaat ya, dan tetaplah berbagi ilmu dan berbagi kebahagiaan untuk semua orang. Sampai jumpa pada pembelajaran asik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.